إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah mempertemukan kita kembali di dalam perjumpaan yang indah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunianya di tempatnya yang mulia, kelak juga Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, yaitu surganya yang penuh dengan kenikmatan. Maka kita berusaha mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang salih, dengan cara yang baik. Karena apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan cara yang baik, kecuali dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang kita cintai, yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, yang kita pelajari, yang kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin berpegang teguh dengan pesan-pesannya, karena kita adalah umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Artinya kita diperintahkan untuk mempelajari sunnah dan berpegang teguh dengannya dengan kuat-kuat, karena tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan kita dari berbagai macam penyimpangan di dalam kehidupan kita ini kecuali dengan cara mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada cara bagi kita untuk sampai mendapatkan surga Allah, sampai kepada ampunan dan ridha Allah, kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun hanya sedikit sekali dalil yang kita bacakan, ya. Dalil Al-Quran dan sunnah sangat banyak menjelaskan kepada kita semua tentang kedudukan sunnah ini dan wajibnya kita untuk mengikuti sunnah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Yang beliau perintahkan maka kita laksanakan, yang beliau larang maka kita apain? Maka kita tinggalkan. Ini adalah apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik Al-Qur'an ataupun sunnah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum." Demi Allah, mereka itu belum disebut sebagai beriman. Kita belum disebut sebagai beriman sampai kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus perkara dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hal-hal yang kita perselisihkan, maka kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga taat kepada ulil amri. Kalau kalian memiliki perselisihan, perbedaan pendapat, maka kembalikan, temukan jawabannya dari Allah dan juga dari Rasulullah, ya. Maka wahyu sudah terputus, tinggallah tersisa di hadapan kita Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Qur'an adalah firman Allah dan sunnah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama tugasnya adalah menjelaskan Al-Qur'an dan juga menjelaskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita ingin melaksanakan perintah Allah di dalam surat An-Nisa tersebut, kalau kita mendapatkan suatu permasalahan, perbedaan, perselisihan, maka kita temukan jawabannya dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil. Intinya ilmu, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, itulah yang kita ambil. Ilmu. Agama Islam ini dibangun apa? Berdasarkan ilmu. Kita beriman kepada Allah berdasarkan apa? Ilmu. Kita sholat berdasarkan ilmu. Kita puasa ilmu. Kita berzikir ilmu, dan juga yang lainnya. Semuanya itu ada ilmu. Maka dari mana ilmu kita dapatkan? Dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketiga dari dasar-dasar Islam. Yang ketiga dari dasar-dasar Islam yaitu al-ijma'. Ijma' bukan ijtima' ya. Ijma'. Kalau ijtima' artinya berkumpul. Ya. Ijtima' artinya berkumpul, cuman kumpul saja seperti kita ini, ijtima'. Tapi di sini adalah ijma'. Ijma' dalam bahasa Indonesia artinya kesepakatan, ya. Ijma' dalam bahasa Indonesia artinya kesepakatan. Para ulama berbeda pendapat di dalam memaknai ijma' di sini, akan tetapi memiliki makna yang sama, ya. Berbeda lafadznya, ya. Berbeda lafadznya, tetapi maknanya, cakupannya sama. Imam As-Subki mengatakan ijma' yaitu ittifaqu mujtahidil ummah ba'da wafati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi asrin ala ayyi amrin kana, yaitu bersepakatnya para mujtahid dari umat ini, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada suatu masa dan juga pada suatu perkara tertentu. Jadi ada beberapa unsur di sini. Yang pertama adalah unsur ittifaq, unsur kesepakatan. Harus ada kesamaan pendapat, ya. Harus ada kesepakatan pendapat. Siapa yang sepakat di sini? Yang sepakat di sini bukan orang yang biasa, tapi yang sepakat di sini adalah mujtahidin, al-mujtahidun, ya, orang-orang yang berhak untuk berijtihad, orang-orang yang memiliki dasar-dasar untuk istimbat hukum syar'i, ya. Ini pembahasan kita dalam hukum syar'i. Jadi kalau kita ini orang awam, maka kita tidak la yu'tabar, kita tidak dianggap, ya. Seandainya kita menyelisihi para ulama, maka kita tidak dianggap. Kenapa? Karena kita bukan orang-orang yang berhak untuk berijtihad, ya. Maka di sini yang berhak berijtihad adalah orang-orang yang mencapai disiplin ilmu tertentu dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ilmu bahasa dan lain sebagainya. Jadi inilah orang-orang yang berhak untuk mengadakan ijma'. Dan juga syaratnya adalah dari umat ini, dari umat ini. Adapun
orang yang alim dengan kitab Injil, dengan agama lain, maka ini tidak termasuk di dalam pembahasan kita, karena pembahasan kita adalah pembahasan tentang hukum Islam. Kemudian juga syaratnya adalah ba'da wafati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi kita meninggal dunia. Setelah Nabi kita meninggal dunia. Artinya kalau Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya, ketika beliau masih hidup, kemudian para sahabat bersepakat dalam suatu hukum, ya, Nabi masih ada nih, para sahabat bersepakat pada suatu hukum, maka ini tidak disebut dengan ijma', tapi salah satu bagian dari sunnah, ya. Nanti masuk salah satu bagian dari sunnah. Entah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya juga, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya. Artinya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui para sahabat berpendapat demikian, ini ya, berpendapat demikian, disepakati oleh para sahabat, maka ini bukan disebut dengan ijma', tetapi kesepakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan sunnah apa? Sunnah takririyah, ya, sunnah takririyah. Kemarin banyak sekali yang tidak kita bahas berkaitan dengan apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sunnah segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi, sebagaimana ini definisi yang disampaikan oleh ulama ahlul hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir. Entah itu bentuknya adalah ucapan. Ketika beliau mengucapkan la taghdab, jangan marah, maka berarti ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Au fi'lin, atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan hadis Jabir tentang hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ihram, di mana beliau mandi, ya, menunggang kendaraannya, kapan beliau bertalbiyah, maka ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian juga istrinya Ibunda Aisyah misalkan, ketika ditanya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah, maka Ibunda Aisyah mengatakan beliau itu melakukan pekerjaan, membantu pekerjaan keluarganya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau zaman sekarang kalau ada cuci piring, maka ya, suami itu ikut bantu apa? Cuci piring. Kalau ada jahit, ya, maka suami juga bantu apa? Jahit. Ini kalau di rumah, ya, kalau di rumah, kalau ada waktu senggang, waktu luang, maka bantu istri sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Kemudian juga ada yang disebut dengan takrir. Sunnah takririyah, yang takrir ini maknanya adalah persetujuan, ya, oke gitu ya. Nah, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak masalah kalau dilakukan, ya, bahkan akan mendapatkan pahala. Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Bilal, ya, sahabat Bilal, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku, ya, mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di surga, di hadapannya terdengar suara sandalnya Bilal. Di hadapannya terdengar suara apa tadi? Sandalnya Bilal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, ma arja amalin amiltahu. Sebenarnya apa sih amalan yang paling luar biasa yang kamu amalkan selama ini? Ya, maka Bilal mengatakan apa? Tidaklah aku setiap kali wudu, melainkan aku sholat semampuku, ya, setiap kali wudu. Jadi habis wudu langsung sholat, habis wudu langsung sholat, entah 2 rakaat, entah 4 rakaat, atau berapa, ya, maka kataballahu li, sholat yang dia mampu untuk melakukannya sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Ini siapa tadi? Bilal. Jadi keutamaannya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perbuatan Bilal ini disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Demikian juga tentang azan. Azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Dan seterusnya. Dari mana ini? Ini juga sunnah taqririyah yang dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid mimpi. Karena para sahabat ini sedang berdiskusi gimana sih caranya ngumpulin orang-orang supaya mereka datang ke masjid semuanya ini, ya. Apakah kita nyalain obor? Apakah kita pakai trompet seperti orang Yahud? Apakah kita pakai lonceng seperti apa? Orang Nasara? Maka Abdullah bin Zaid bermimpi. Mimpinya itu dia melihat seseorang berpakaian hijau, yaitu malaikat, ya. Maka malaikat itu di dalam mimpinya mengajarkan azan dan juga mengajarkan iqamat. Maka lafaz azan yang sering kita dengar di sini itu adalah hasil dari apa? Mimpi, ya. Kemudian setelah mimpi tersebut, Abdullah bin Zaid bergegas menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan mimpinya dan disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, ajarkan azan tersebut kepada Bilal karena dia suaranya lebih lantang dan juga lebih panjang. Suaranya lebih lantang dan juga lebih panjang. Maka diajarkan itu kepada siapa? Bilal. Diajarkan Bilal. Maka jadilah Bilal itu muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Bilal adzan, maka Umar ibn Khattab juga buru-buru memakai pakaian, diseret-seret pakaiannya. Kenapa? Karena ternyata Umar bin Khattab juga mimpi seperti mimpinya siapa? Abdullah bin Zaid. Masya Allah. Maka disetujui oleh Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Namanya apa tadi? Sunnah apa? Taqririyah. Sunnah taqririyah. Jadi amalan para sahabat yang terjadi ketika itu waktu turunnya wahyu, ya, maka kita sebut dengan sunnah taqririyah. Kita tidak mengatakan sahabat melakukan perbuatan bid'ah, tidak, ya, tidak. Mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mereka adalah ahlul ijtihad. Para sahabat adalah apa? Ahlul ijtihad. Mereka adalah orang yang berhak untuk berijtihad. Nah, sekarang pertanyaannya, ijtihad itu apa gitu? Nah, lagi nih. Jadi banyak istilah-istilah dalam syariat Islam ini kalau kita belajar, ya, semakin banyak maka semakin banyak istilah yang kita kenal, ya. Ijtihad artinya bersungguh-sungguh di dalam mencari hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh untuk menentukan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Contoh seseorang itu apa contohnya enaknya ini? Karena ijtihad ini biasanya adalah untuk perkara-perkara yang baru, ya, perkara-perkara yang muncul belakangan ini. Nah, berkaitan dengan kehidupan sosial kita, halal, haram. Nah, contohnya adalah muamalah perbankan misalkan, muamalah menggunakan alat-alat pembayaran elektronik misalkan. Ini kan membutuhkan apa? Membutuhkan ijtihad. Bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran dan Sunnah untuk menemukan hukum dalam suatu permasalahan yang mampir pada waktu itu, ya. Ini namanya apa? Ijtihad. Tapi nggak sembarang orang yang berijtihad seperti ini, yang ngomong untuk menentukan hukum ini bukan sembarang orang, bukan kita, ya. Kalau ada ulama mengatakan haram, disebutkan dalilnya Al-Quran, Sunnah, kemudian disebutkan ucapan-ucapan para ulama, maka kita nggak berhak itu kan pendapat dia. Kita siapa, ya? Kalau kita ingin membantahnya, bantahlah dengan ilmu. Kalau kita nggak setuju dengan pendapatnya, maka kita cari dengan ilmu. Al-Quran, Sunnah, itu namanya ilmiah. Karena agama kita ini agama apa? Ilmu. Bukan hanya dibantah dengan gitu saja. Tidak, ini bukan ilmu namanya, ya. Nah, agama kita adalah agama ilmu. Dan kita sebutkan tadi fi asrin, dalam suatu masa.
Para ulama sebagian mensyaratkan ijtihad itu, ya, ijtihad itu tidak boleh ada khilaf terlebih dahulu. Nah, ya, artinya adalah kalau dulu ada khilaf, berarti sampai sekarang pun masih terjadi apa? Khilaf, perselisihan. Nah, maka tidak boleh ada ijma setelahnya. Dan juga pembahasan tentang ijma ini banyak sekali diskusi, ya. Dari ucapan kemudian ada bantahannya, diskusi para ulama yang sangat panjang berkaitan dengan ijma. Baik. Jadi di suatu masa siapa yang ada ijma'nya di sini? Masa siapa yang ada ijma'nya di sini? Baik. Itu nanti insya Allah kita baca. Masa siapa yang ada ijma'nya, dan mungkinkah ijma' itu di masa selain para sahabat radhiyallahu anhum, dari kalangan para ulama gitu ya, ulama mazhab, misalkan mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan juga lain sebagainya, apakah di masa itu ada ijma' atau tidak ada? Nah, dan juga ala ayyi amrin kana, perkara di sini, perkara yang dimaksud adalah perkara dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Karena dunia itu bukanlah pembicaraan Al-Quran dan Sunnah, ya. Permasalahan agama dimaksud adalah hukum syar'i. Permasalahan agama adalah hukum syar'i. Hukum syar'i itu entah wajib ataupun haram, sunnah ataupun makruh ataupun mubah, ya. Ini pembahasan berkaitan dengan ijma. Adapun dunia, cara membuat roti misalkan, atau cara melakukan pembenihan, pembuahan dan lain sebagainya, maka ini bukanlah termasuk perkara yang perlu ada ijma'. Nah, jadi Imam As-Subki menyebutkan ijma' artinya adalah kesepakatan para mujtahid umat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau pada suatu masa atas suatu perkara agama, ya, hukum syar'i. Baik. Dalil dari ijma' ini apa? Dalil adanya ijma', yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, salah satunya firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang rasul, ya, menentang rasul. Yushaqiqi, syak artinya bagian, membagi artinya apa? Yushaqiqir rasul, asal katanya adalah rasul di bagian sini, antum di bagian sini, jadi nggak bisa ketemu gitu ya, nggak bisa ketemu. Maka yang kita amalkan itu adalah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasul, bukan apa yang kita inginkan. Yang kita amalkan adalah apa yang diinginkan oleh siapa? Allah. Saya ulang, yang kita amalkan apa yang diinginkan oleh Allah, bukan apa yang kita inginkan. Karena apa yang kita inginkan berarti hawa nafsu. Apa yang Allah inginkan itulah ibadah. Apa yang kita inginkan adalah hawa nafsu. Apa yang Allah inginkan adalah apa? Ibadah. Baik, ini patokannya. Barang siapa yang menentang Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk baginya, setelah jelas petunjuk baginya, maka di sini kita diperintahkan untuk belajar. Ya, di sini kita diperintahkan untuk apa? Belajar. Karena petunjuk di sini ada dua, ya. Hidayah ada berapa? Dua. Apa aja? Satu. Hidayah apa namanya? Kita doa setiap hari dalam surah Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, aku minta hidayah, jalan yang lurus. Hidayah jalan yang lurus. Maka para ulama menyebutkan hidayah di dalam Al-Quran ada dua hal. Yang pertama adalah hidayah ilmu. Yang pertama apa? Hidayah ilmu. Yang kedua hidayah apa? Amal. Ya, hidayah ilmu dan hidayah apa? Amal. Atau hidayah ilmu disebut juga dengan hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad. Adapun hidayah amal disebut dengan hidayatut taufiq. Saya ulang, hidayah dua macam. Apa tadi pertama? Hidayah ilmu, yang kedua hidayah amal. Maksudnya apa hidayah ilmu? Allah memberikan teori kepada kita. Apakah setiap teori itu pasti kita amalkan? Tidak. Entah karena kita nggak mampu atau karena kita males, ya. Karena kita nggak mampu atau kita apa? Males, atau bahkan kita membangkang, gitu. Kita punya teori, kita tahu mencuri haram, minum khamr haram, tapi ada orang yang minum khamr, dia tahu nih, punya ilmu dia, ya, tapi tidak diberi hidayah amal. Nah, maka yang kita minta hidayah dari Allah adalah hidayah ilmu dan hidayah amal. Seseorang tahu bahwasanya sholat 5 waktu adalah fardu wajib bagi setiap manusia, tidak bisa diwakilkan. Maka Allah memberikan hidayah taufik kepadanya, hidayah amal kepadanya. Dia pun mampu untuk mengamalkannya. Maka kita dari sini nggak boleh sombong, ya. Ketika kita bisa mengamalkan suatu syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tetap bersifat tawadhu'. Bersifat tawadhu', tidak boleh mengatakan kepada orang-orang yang belum bisa melakukan perbuatan yang wajib atau perbuatan yang sunnah, ya, kita membanggakan diri. Tidak boleh. Nah, setiap orang mungkin memiliki keutamaan. Meskipun kita mungkin secara zahir diri kita memiliki keutamaan juga. Tapi terkadang orang lain memiliki keutamaan yang kita tidak mengetahuinya. Tetapi bukan berarti di sini kita tidak menyampaikan kebenaran, ya. Kita mengakui orang lain mungkin ada keutamaan, tapi bukan berarti kita tidak menyampaikan apa? Kebenaran. Kebenaran tetap harus disampaikan dan kesalahan tetap harus apa? Kesalahan harus diapain? Ya. Kesalahan ya disalahin, ya. Nah, disalahin kemudian diluruskan, kan gitu, ya. Kebenaran tetap harus disampaikan dan kesalahan itu harus diluruskan. Tetap kita katakan salah meskipun kita memiliki sifat tawadhu', menghormati orang lain, menganggap orang lain mungkin memiliki suatu amal yang Allah memuliakan dia. Tapi hak tetaplah hak, ya. Kebenaran tetaplah kebenaran. Maka ada kaidah dalam Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan mengingkari kemungkaran. Nah, barang siapa yang menentang Rasul setelah datang huda petunjuk baginya, maka yang dimaksud dengan huda di sini adalah kira-kira apa? Ilmu atau amal? Ilmu, ya. Setelah datang baginya ilmu, misalkan orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin mengetahui, mengenal jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengenal jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Bahkan lebih mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada anak mereka. Kenapa? Mereka mengenal sampai tanda-tandanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, besarnya bagaimana, tempat hijrahnya di mana, lahirnya di mana, tahu mereka. Masya Allah. Tapi apa? Mereka tidak mengikuti petunjuk. Mereka justru membangkang, tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh dalam usulul iman, dasar keimanan. Orang Yahudi tidak mengikuti, tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka disebut dengan kafir karena tidak mengikuti dasar keimanan.
Adapun kita muslim, kita tahu bahwasanya apa tadi? Bahwasanya khamr haram, zina haram, ya. Makan babi haram, tetapi ada orang yang memakannya. Maka ini bukan termasuk dasar, tapi cabang keimanan. Ketika dia melakukan pelanggaran tersebut, kita tidak katakan sebagai orang kafir, tidak, ya. Meskipun bentuknya juga apa? Menentang petunjuk Allah, menentang petunjuk Rasulullah, ya. Karena yang dia langgar adalah bukan dasar keimanan, tapi cabang keimanan. Nah, ya, barang siapa yang menentang Rasul setelah datang petunjuk baginya, kemudian yang kedua, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia juga mengikuti jalannya selain jalan orang-orang yang beriman. Masya Allah, selain jalannya orang-orang yang beriman. Maka bayangan kita itu jangan dibayangkan orang-orang beriman zaman sekarang, ya. Bayangan kita jangan diterapkan kepada orang-orang yang beriman zaman sekarang. Kenapa? Karena tidak ada jaminan untuk mereka, jaminan keselamatan untuk mereka nggak ada, ya. Terus orang beriman mana ini? Yaitu orang-orang beriman yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Para sahabat radhiyallahu anhu. Kenapa kok para sahabat? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi kepada para sahabat, mentazkiyah, memberikan janji yang baik kepada para sahabat. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat At-Taubah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan seterusnya. Dan orang-orang yang menjadi pendahulu umat ini dari kalangan muhajirin dan ansor. Muhajirin dan ansor ini sahabat bukan? Sahabat muhajirin, sahabat ansor, ya. Tapi tidak setiap sahabat itu muhajirin dan ansor. Tidak semua sahabat disebut dengan muhajirin dan ansor. Kenapa? Karena ada orang-orang yang masuk Islam setelah itu. Seperti orang-orang yang masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah, ya, setelah perang Khandaq, setelah Fathu Mekah, maka mereka tidak disebut dengan muhajirin ataupun disebut dengan ansor. Masuk mana mereka ini? Walladzina taba'uuhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka. Orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor dari kalangan para sahabat ataupun setelahnya, kita juga dapat di sini. Faham maksudnya? Orang-orang yang mengikuti ini sifatnya apa? Umum. Baik orang-orang yang mengikuti pada zaman sahabat atau zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, atau orang yang hidup 14 abad setelah mereka, atau 20 abad setelah mereka. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka, wa radu anhu, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasannya apa? Ridho, mendapatkan ridho dari Allah. Orang muhajirin, ansar, dan para sahabat yang lain adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi Allah menyiapkan surga untuk mereka, tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawah surga itu. Di bawah surga itu artinya ya bagian bawah gitu ya, bukan nyelip di dalam tanah, bukan ya. Nah, di bawah surga artinya di antara kebun-kebun itu, namanya di bawah gitu ya. Tajri, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini balasan atau janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi yang mendapatkan keterangan baik, ada kalau kita dapat SKCK ya, surat keterangan apa itu?
Nah, pokoknya dari kepolisian gitu ya. Nah, kita bikin keterangan kelakuan baik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk daftar ke perusahaan atau untuk sekolah ya kan. Sehingga diterima, oh ini orangnya baik ini, ya sudah diterima masuk. Kalau kita dinyatakan baik, tentu instansi yang menerima kita ini, kalau instansi tersebut baik, ya, instansi tersebut baik, maka yang dicari adalah orang-orang baik. Surga adalah tempat yang sangat baik, sangat baik. Maka yang dicari untuk masuk surga adalah orang-orang yang baik dan yang diberikan rekomendasi oleh Allah siapa tadi? Para sahabat radhiyallahu anhum. Maka kita wajib mengikuti mereka. Dan juga surat yang lain, ya. Walladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadla. Walladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Sebentar, ayatnya gimana? Lil fuqara'il muhajirin, afan. Depannya lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka itu diusir dari rumahnya dan juga diusir tidak bisa menikmati hartanya karena mereka mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian Allah pertama untuk siapa? Muhajirin. Yang kedua, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman, para sahabat yang menempati suatu daerah, dar, penghuni negeri, dan juga mereka beriman kepada Allah. Siapa ini? Siapa yang menolong muhajirin yang sudah memiliki tempat? Ansor. Jadi ada tadi kita sebutkan orang muhajirin ini orang fakir yang terusir dari daerahnya. Mereka punya rumah tapi nggak bisa mereka tempati karena mereka terancam hidupnya. Mereka punya harta, mereka harus meninggalkan, nggak bisa hijrah membawa harta segitu banyaknya, ya, nggak bisa. Maka mereka meninggalkan semuanya itu. Baik, untuk datang kemana? Tabawwa'ud dar, orang-orang yang tinggal di suatu daerah yang kuat, mereka beriman kepada Allah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, sifat mereka apa? Cinta kepada orang-orang yang hijrah. Cinta sampai ditawarkan, saya punya rumah 2, saya punya istri 2, kamu silakan milih yang mana. Kamu tempati rumah saya 1, milih istriku yang mana, nanti saya ceraikan buat kamu. Masya Allah, luar biasa nih. Ini siapa ini? Para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan mereka punya makanan ini, makanan cuman untuk anaknya, ya, dimasak buat tamunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat tamunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat, ya, itsar. Bahkan mereka ketika perang, mereka minta minum, aduh minum, haus, maka diambilkan minum. Ini sudah terluka berapa orang ya? 3 orang sudah terluka, ya, atau 4 orang. Kemudian 1 minta minum, kemudian datanglah minum. Sebelum dikasih ada orang kedua yang merengek, aduh minum, haus. Maka orang yang pertama minta minum itu kasih dulu dia. Masya Allah, dia butuh minum tapi bilang kasih dulu dia. Kemudian ketika mau ngasih yang kedua, orang ketiga bilang aduh haus, minum. Kemudian yang kedua ini ngomong kasih dulu dia. Ketika sudah sampai ketiga, ternyata si ketiga ini mati. Ketika kembali yang ke pertama, sudah mati juga. Kembali ke yang kedua, mereka sudah meninggal semuanya. Masya Allah. Apa tadi? Itsar. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Itsar. Mereka memiliki sifat itsar. Hamzah, ya, sa, alif, ra. Itsar. Kalau pakai bahasa abjad apa ya? Nah, udah. Baik, lanjut ya. Itsar pokoknya ya. Nah, itsar itu artinya melebihkan untuk orang lain, lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Nah, ini zaman sekarang jarang.
Justru adanya sebaliknya. Apa lawan dari ithar ini? Lawan dari ithar adalah atharoh. Atharoh, ya. Hamzah, tha, ro, ta marbutoh. Atharoh. Atharoh artinya ana-ana gitu ya. Artinya egois, mementingkan diri sendiri. Yang penting saya, gitu. Yang penting saya. Adapun orang lain nggak peduli. Nah, sudah ada. Jadi ini baru satu ayat ya. Yang pasti kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Ini salah satu dalil ijma' para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi nanti insyaallah habis Isya kita lanjutkan sedikit. Barang siapa yang menentang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepadanya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman. Maka tadi kita sebutkan jalan orang-orang yang beriman, yang dimaksud di sini adalah siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang yang diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan rekomendasi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka masih dalam satu tempat ya. Para sahabat masih berada dalam satu tempat di kota Madinah. Maka ijma' itu mungkin bisa diketahui karena mereka masih dalam apa? Satu daerah. Tapi setelah zaman sahabat, baik para ulama tabi'in atau tabi'ut tabi'in, maka di sana ada para ulama Irak ya. Setelah para sahabat berpencar, ada yang ke Mesir, ada yang ke Irak, ada yang di Syam, ada yang di Yaman, maka sulit untuk menemukan ijma'. Kenapa? Karena ijma' itu harus mengetahui setiap ucapan dari seorang mujtahid itu ya. Jadi kita harus keliling satu-satu daerahnya, keliling satu-satu daerahnya dan mengenal siapa mujtahid di daerah tersebut, dan mengenal apakah orang ini betul-betul mujtahid, dan mengenal rincian dari ucapan dia tentang hukum A misalkan. Jadi satu-satu. Seseorang umurnya sudah habis sebelum bisa mencapai keseluruhan mujtahid tersebut. Nah, tetapi pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini mudah ya, mudah didapatkan. Ucapan mereka mudah didapatkan. Mereka berkumpul dalam satu tempat, meskipun sebagian ada di Mesir, ada di Syam, tetapi banyak utusan yang sering ke kota Madinah dan jumlah mereka juga belum banyak ya. Jumlah mereka tidak banyak yang keluar dari kota Madinah. Maka ijma' yang mungkin terjadi adalah di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Adapun ijma' setelah zaman para sahabat radhiyallahu anhum, maka ini sulit ya, sulit diketahui kebenarannya. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam rangka membantah orang-orang yang menyatakan ijma' setelah zaman sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena para fuqaha itu negerinya berbeda-beda dan mereka tidak saling bertemu, dan kita susah untuk mengetahui siapakah di antara penghuni negeri itu yang sudah mencapai derajat ijtihad, dan juga tidak ada kesepakatan secara jelas ya, tidak ada kesepakatan secara jelas. Maka beliau mengatakan tidak mungkin, susah kalau mengatakan ijma' pada zaman sekarang ini, illa fi usulil faraid, kecuali di dalam dasar-dasar fardu, dalam dasar-dasar yang wajib saja. Nah, ini berkaitan dengan ijma'. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya berkaitan dengan ijma' ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas." Demikianlah kami menjadikan kalian itu umat yang wasata, pertengahan, sebagai wasit gitu ya.
supaya kalian menjadi saksi kepada manusia, menjadi saksi, ya, menjadi saksi, menyaksikan apakah ini halal, apakah ini baik, apakah ini buruk. Ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana dalam hadis Anas ibn Malik, dia mengatakan, marru bi janazatin fa'athnau 'alaiha khaira. Lewat, ya, membawa jenazah. Ada orang bawa jenazah, melewati para sahabat radhiyallahu anhum, maka para sahabat ini mengenal ini jenazah si fulan, disebutkan kebaikan-kebaikan si fulan ini. Oh, si fulan ini baik, begini orangnya, begitu orangnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengar ucapan-ucapan para sahabat ini berkaitan dengan si mayit, beliau mengatakan wajabat, pasti, gitu ya, wajabat. Nah, thumma marru bi ukhra fa athnau 'alaiha syarra. Kemudian lewat jenazah yang kedua. Lalu para sahabat tahu jenazah siapa ini. Lalu para sahabat menyebutkan, oh ini si fulan ini buruk ketika dia hidup di dunia. Misalkan ini orang yang suka mengganggu, ini orang yang dan lain sebagainya, ya. Pokoknya disebutkan keburukan-keburukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika mendengar ucapan sahabat itu, wajabat, pasti. Maka Umar ibn Khattab penasaran, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan wajabat ketika ada mayat pertama lewat dan juga kedua lewat. Maka beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza athnaitum alaihi khaira fawajabat lahul jannah. Si fulan yang A, engkau memujinya, memberikan pujian-pujian yang baik, maka dia pasti mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti dapat surga. Ya. Wa hadza athnaitum syarra fawajabat lahul jannah. Dan yang kedua ini kalian sebutkan tentang keburukan-keburukannya, fawajabat lahun nar, maka wajib pasti baginya neraka. Ya. Antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian adalah saksi-saksi Allah yang ada di muka bumi. Di muka bumi, ya. Nanti ketika di hari akhirat mereka juga menjadi saksi. Semoga kita juga turut menjadi saksi karena kita adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Kita bisa menjadi saksi kalau kita membaca Al-Qur'an, kita melihat kisah tentang Nabi Nuh, kisah tentang Nabi Hud, Nabi Soleh, karena mereka akan berdebat dengan kaumnya. Ya, mereka akan berdebat dengan kaumnya. Kita lah yang akan menjadi saksi. Baik. Maka yang bisa difahami dari ayat ini yaitu apa? Walau kanu yashhaduna bi batilin. Seandainya mereka itu menjadi saksi atas suatu kebatilan, au khata'in, atau suatu kesalahan, lam yakunu syuhadaullah. Mereka tidak disebut dengan saksi-saksi untuk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Paham, ya? Jadi kalau kaum muslimin mereka menyaksikan sesuatu yang buruk, menyaksikan di sini artinya apa? Setuju, ya. Menyetujui dengan suatu kebatilan atau suatu kesalahan, maka tidaklah disebut dengan saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ya. Bal zakahumullahu fi syahadatihim kama zakkal anbiya'u fi ma yuballighuna anhu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi kepada para sahabat itu di dalam persaksian mereka, sebagaimana Allah memberikan rekomendasi untuk para nabi, bahwasanya para nabi itu menyampaikan risalah kepada umatnya. Nah, ini keistimewaan para sahabat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku ini tidak akan sepakat di atas kesesatan. Umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Dalam lafaz lain disebutkan, la yajtami'u ummati ala dhalalatin wa yadullahi 'alal jama'ati. Ya.
umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan atau ala khotoin, di atas kesalahan. Nah, jadi ini rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya umat Islam ini tidak akan bersatu di atas sebuah kesesatan, di atas sebuah kesalahan. Artinya apa? Seandainya banyak sekali orang yang menyetujui suatu kesalahan, menyetujui suatu kesesatan, pasti di sana ada sekelompok orang sedikit ataupun banyak yang tidak sepakat dengan kesesatan ataupun kesalahan tersebut. Ya, maka patokan kebenaran itu bukanlah banyak atau sedikit ya. Patokan kebenaran bukanlah banyak atau sedikit. Patokan kebenaran itu adalah kebenaran itu sendiri. Patokan kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Terkadang berkumpul orang banyak di atas kebenaran, terkadang banyak marah berkumpul di atas kesalahan. Terkadang sedikit berkumpul di atas kesesatan, terkadang sedikit juga berkumpul di atas apa? Kebenaran. Maka kebenaran itu kita ketahui dengan ya, kita ngikutin tadi ya, kita ngikutin para sahabat radhiyallahu anhum. Kita mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Sesungguhnya di dalam syariat Islam ini tadi kita sebutkan tentang hukum-hukum ya, hukum-hukum agama. Ada beberapa hukum-hukum yang dinyatakan ijma' oleh para ulama ya. Ijma' oleh para ulama. Contoh ijma' para ulama. Nah, tadi kita sebutkan sudah beberapa dalil, yaitu wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana huda. Kemudian tadi firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kemudian juga firman Allah, wa in tanaza'tum fi syai'in. Ini kalau berselisih berarti ada kesepakatan ya. Kalau ada perselisihan berarti ada kesepakatan. Contoh ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhum, yang kemungkinan ini adalah ijma' nomor 1 pertama kali, yaitu ijma'nya mereka atas dibutuhkannya khalifah. Dibutuhkannya apa? Khalifah yang memimpin para sahabat radhiyallahu anhum, memimpin kaum muslimin sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga mereka itu belum memakamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 3 hari ya. Meskipun 3 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masih seperti orang yang hidup. Kalau kita mungkin 3 hari sudah mengeluarkan cairan, sudah mulai membiru, membengkak, kaku dan lain sebagainya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam thayyib, hayyan wa mayyitan. Beliau senantiasa baik hidup ataupun matinya. Ya, jasad beliau tidak akan dimakan oleh tanah, tidak akan rusak. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ya, mereka sembari menunggu kapan dimakamkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh keluarganya, Ali bin Abi Thalib dan juga kerabat yang lainnya. Mereka membicarakan berkaitan dengan kepemimpinan. Siapakah yang akan menjadi kepemimpin? Siapa yang akan menjadi pemimpin? Maka para sahabat berkumpul di suatu tempat ya, Bani Sa'idah. Maka orang-orang Ansor menyatakan diri mereka ingin menjadi pemimpin. Orang Muhajirin juga menyatakan bahwasanya kamilah yang pemimpin, karena Nabi SAW mengatakan khalifah itu dari Quraisy, kami yang menjadi umara, kalian wuzara. Maka terjadi perbincangan macam-macam hingga akhirnya orang Ansor menyatakan bahwasanya kami adalah kaum Ansor dan Rasulullah SAW termasuk Muhajirin, kami yang menolong orang-orang Muhajirin. Maka setelah beliau enggak ada, maka kaum Muhajirin yang menjadi pemimpin khalifah, yang menjadi khalifah, kamilah yang akan membantu siapa? Membantu kaum Muhajirin yang menjadi khalifah. Artinya mereka merelakan diri menjadi apa? Wazir. Mereka merelakan diri menjadi pembantu-pembantu dari pemimpin tersebut. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ya,
Setelah Abu Bakar As-Siddiq berbicara, menyatakan hujahnya di hadapan orang-orang yang berkumpul di situ, bahwasanya pemimpin itu dari kalangan Quraisy, langsung Umar ibn Khattab mengambil tangannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dibaiat bahwasanya inilah khalifah, ya. Inilah khalifah. Maka kemudian diikuti oleh para sahabat, setuju mereka semuanya. Para sahabat semuanya setuju Abu Bakar menjadi siapa? Menjadi khalifah. Ini kesepakatan yang kedua. Kesepakatan yang pertama tadi apa? Mau dibutuhkannya khalifah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesepakatan yang kedua yaitu sepakat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq khalifah. Ya, ini sepakat para sahabat radhiyallahu anhu. Maka semua sahabat membaiat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun berkhutbah di hadapan para sahabat. Setelah berkhutbah melihat wajah-wajah, ketika dilihat mana Zubair, ya, mana Zubair, maka dipanggil Zubair, datang. Wahai Zubair, apakah engkau ingin mematahkan tongkatnya kaum muslimin, persatuan kaum muslimin? Ya, maka Zubair menyatakan tidak, aku tidak ingin mengacaukan persatuan kaum muslimin. Maka dia pun membaiat membaiat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dilihat lagi Ali bin Ali, maka dipanggillah Ali. Kemudian Ali pun disampaikan, wahai Ali, apakah engkau hendak mengacaukan persatuan kaum muslimin? Tidak, aku tidak ingin mengacaukan persatuan kaum muslimin. Maka Ali pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Maka terjadilah kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai apa? Khalifah. Dan mereka mengatakan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikanmu sebagai pemimpin dalam agama, ya, maka kami pun ridho seandainya engkau menjadi pemimpin kami dunia. Apa maksudnya pemimpin agama? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakit, yang mengimami siapa? Abu Bakar, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imamnya para sahabat yang sedang sholat, ya. Nah, maka mereka ridho sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq jadi imam ketika sholat, menjadi imam juga dalam pemerintahan. Nah, ini kesepakatan para sahabat. Dan juga kesepakatan para sahabat yang lain, yaitu memerangi orang-orang di sekitar Arab yang murtad, yang keluar dari agama Islam, dan juga memerangi orang-orang yang menolak, tidak mau membayar zakat. Orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat, sudah didatangi untuk diambil zakatnya, tapi mereka nggak mau juga. Sudah dikasih peringatan, tapi mereka nggak mau juga, mengingkari kewajiban zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq berazam, bertekad untuk memerangi mereka. Umar bin Khattab, bagaimana kamu ingin memerangi orang-orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Masya Allah. Umar bin Khattab berhujjah, bagaimana anda wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, ingin memerangi orang-orang yang telah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara solat dengan zakat. Zakat ini adalah hakul mal. Solat wajib, zakat juga wajib. Seandainya ada orang yang mengingkari solat, maka dia kufur. Kalau ada orang yang mengingkari zakat, maka dia kufur juga. Maka diperangilah itu. Dan hati siapa? Umar ibn Khattab kemudian dibukakan oleh Allah, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sehingga para sahabat memerangi orang-orang yang murtad karena mengingkari kewajiban zakat. Nah, jadi ijma' para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan zakat hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka barang siapa yang mengingkarinya, maka dikasih tahu dulu. Tahu nggak dia kalau ini wajib? Kalau dikasih tahu masih ngeyel, Al-Quran, Sunnah, ini dikasih tahu masih ngeyel, berarti kufur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dicontohkan oleh para ulama, ya, dicontohkan oleh para ulama. Berkata Imam An-Nawawi,
Imam Ar-Rafi'i memutlakkan ucapan takfir. Ini dalam mazhab Syafi'iyah ini ya. Memutlakkan pengucapan kafir untuk orang-orang yang menentang ijma'. Tetapi meskipun dimutlakkan, tapi ada sesuatu yang tidak dimutlakkan sebagai kafir ya, diperinci oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bal man jahada mujma'an alaihi fi nassun wa huwa min umuril islami dhahirah allati yashtariku fi ma'rifati al-khawas wal awam kas salati waz zakat dan seterusnya ya. Tapi yang mengingkari sesuatu yang sudah disepakati ijma' ya, menurut dengan sesuai dengan nas Al-Qur'an ataupun sunnah, dan termasuk hukum-hukum Islam yang nampak yang diketahui oleh siapapun kaum muslimin, entah itu adalah ulamanya atau orang awamnya, seperti hukum sholat ini. Kalau kita ditanya sholat 5 waktu hukumnya apa? Hukumnya apa sholat 5 waktu? Wajib, nggak boleh kita mengatakan nggak tahu gitu ya, musibah kalau bilang nggak tahu. Nah, maka kita mengatakan wajib Al-Quran dan Sunnah dan ijma' kesepakatan. Kalau sudah disebutkan gitu lalu kita mengatakan sholat nggak wajib bagiku, aku sudah mencapai derajat paling tinggi setengah Tuhan gitu ya. Maka ini orang yang menentang ijma' kufur, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq duluan yang akan memeranginya. Sebagaimana beliau telah memerangi orang-orang yang nggak mau membayar zakat. Ya, ini Imam An-Nawawi yang bilang ya. Imam An-Nawawi, Asy-Syafi'i dan juga Imam Ar-Rafi'i ini Syafi'iyah. Orang yang mengingkari wajibnya zakat juga sama. Wajibnya haji, mengingkari haramnya khamr, mengingkari haramnya zina dan lain sebagainya, fahuwa kafirun. Maka dia adalah kafir. Di dalam kitabnya Raudhatut Talibin jelas di sini. Jadi ada istilah riddah, murtad. Ini bukan diidentikan dengan kelompok tertentu ya, tapi ini adalah pembahasan para ulama. Maka nggak boleh kita alergi gitu ketika para ulama membahas tentang hukum kemurtadan, hukum tentang kafir ya, selama bukan kita yang dikafirkan kan gitu ya. Nah, kalau kita dikafirkan alasannya apa dulu gitu. Tapi kalau dijelaskan hukum, orang yang mengingkari sholat maka dia kafir, orang yang mengingkari zakat kafir, orang yang menyembah selain Allah kafir, orang yang berdoa kepada selain Allah kafir. Maka ini artinya menjelaskan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah ya. Terkadang orang itu mengucapkan suatu ucapan yang kufur, maka pelakunya diancam menjadi orang kafir. Terkadang dimutlakkan dengan ucapan barang siapa yang melakukan perbuatan A maka dia kafir. Adapun kafir berkaitan dengan seseorang tertentu maka tidak sembarangan, harus ada istilah iqamatul hujjah ya, ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Dia sudah tahu belum gitu ya, dia sudah tahu belum hukumnya ini gitu. Jadi gak sembarangan. Maka sungguh bohong orang yang menuduh Ibnu Taimiyah itu mengkafirkan kaum muslimin. Bohong ya, bohong. Orang yang menuduh Ibnu Taimiyah mengkafirkan kaum muslimin secara merata ya, yang tidak setuju dengannya dikafirkan, ini adalah ucapan yang bohong, fitnah ya, yang disebarkan melalui media sosial ataupun khutbah-khutbah atau mana, ini bohong. Baik, kalau menelusuri ucapan Ibnu Taimiyah, beliau adalah orang yang paling berhati-hati dalam urusan apa? Takfir. Bahkan ketika berhadapan dengan lawannya orang-orang Mu'tazilah, ya, kalau aku yang bilang aku kafir, tapi kalau kalian yang bilang kalian enggak kafir. Kenapa? Karena kalian bodoh, kalian enggak tahu gitu ya. Jadi mencari uzur untuk orang lain gitu, enggak sembarangan, ya. Nah, jelas ini tadi ucapan Imam An-Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi menjelaskan ucapan Imam Ar-Rafi'i yang beliau memutlakkan ucapan takfir orang yang menyelisih ijma', gitu ya. Imam Ar-Rafi'i menyatakan orang yang menyelisih ijma' kufur. Tapi Imam An-Nawawi merinci yang
tentang ijma yang menjadikan kufur itu adalah ya seperti hukum-hukum Islam yang nampak, yaitu misalkan wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya puasa Ramadan, wajibnya haji, wajibnya apa tadi? 4 ya. Sholat, zakat, puasa, haji. Dan juga tentang haramnya riba, haramnya khamr, haramnya zina dan semacam itu. Kalau semacam ini diingkari maka dia kafir. Haramnya pencurian misalkan, ya. Ini kufur jelas ini. Baik, maka tidak boleh seseorang menghalalkan dirinya enggak sholat, menyatakan sekelompok tertentu orang enggak sholat. Ini hulu, ya, ini melampaui batas syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sedikit ya ringkasan dari pembahasan ijma, ya. Nah, jadi ijma ini pembahasan yang cukup panjang diperbincangkan oleh para ulama, tidak luput dari alasan dan juga alasan bantahan. Nah, berkaitan dengan perincian jenisnya atau jenis hukumnya, ya. Ada namanya ijma sukuti. Nah, itu pun diperbincangkan. Sukuti artinya diam. Ketika ada seorang mujtahid mengatakan A, yang lain diam, tidak ada komentar, maka ini menunjukkan ijma, namanya ijma sukuti. Ini pun ada beberapa perbedaan para ulama. Baik, kita baca soal. Bolehkah ijma ulama dikaitkan dengan politik? Politik apa dulu ini? Pokoknya kalau politik yang ada kaitannya dengan hukum Islam, ya, ada kaitannya dengan hukum Islam, maka ada ijma di sana. Tapi kalau tentang pemilihan 1 orang, 2 orang, ini sulit. Kalau ijma zaman sekarang itu sulit, ya. Kalau zaman dulu politik seperti pemilihan siapa, Abu Bakar As-Siddiq, bisa, karena itu hukum syar'i, ya. Ijma para sahabat, mereka memilih dalam rangka urusan bukan cuma dunia, urusan agama, ya kan. Kepemimpinan itu adalah urusan agama. Kepemimpinan adalah urusan apa? Agama. Para sahabat memperbincangkan masalah pemimpinan. Kenapa? Karena itu mencakup urusan agama. Pemimpin tugasnya apa? Pemimpin tugasnya adalah menjalankan syariat-syariat yang berkaitan dengan wilayah kepemimpinannya, yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan kepemimpinan. Contohnya hukum kisos dan juga hukum-hukum yang lainnya, ya. Ini tugasnya siapa? Pemimpin. Nggak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Wah, mereka bunuh keluarga kita, ayo bunuh dia. Nggak bisa, ya. Ini ada tugasnya apa? Tugasnya pemimpin. Baik. Ijma itu khusus agama, ibadah atau di luar ibadah. Ijma itu pokoknya yang berkaitan dengan hukum syar'i, ya, berkaitan dengan hukum syar'i. Baik. Khusus agama atau khusus ibadah atau di luar ibadah. Pokoknya kalau berkaitan hukum syar'i maka itu berkaitan dengan ibadah, ya, berkaitan dengan ibadah. Karena ibadah itu tidak luput dari hukumnya, entah itu wajib ataupun sunnah, haram untuk ditinggalkan ataupun makruh. Di akhir Al-Fatihah oleh imam ada makmum yang berucap Rabbighfirli. Apakah ini disunnahkan? Ya, sunnahnya adalah setelah baca waladhdallin kita baca amin, gitu ya. Adapun selanjutnya wallahu alam, saya nggak tahu hukumnya ini, tetapi saya belum pernah mendapat sunnah yang bunyinya seperti ini, ya. Saya belum pernah mendapat sunnah yang bunyinya seperti ini. Dia menambahkan Rabbighfirli. Nah, jadi yang sunnah adalah mengucapkan amin itu pasti. Adapun tambahan Rabbighfirli di sini saya tidak tahu. Tapi pada dasarnya ini adalah lafaz zikir yang tidak membatalkan sholatnya dia, ya. Lafaz zikir yang tidak membatalkan apa? Sholatnya dia. Artinya ketika dia mengucap amin, kemudian dia mengucapkan Rabbighfirli, ini sholatnya tidak masalah. Tetapi apakah ini termasuk dilarang atau tidak? Wallahu alam, saya tidak tahu di sini, ya. Tapi sebaiknya, sebaiknya gimana ini? Karena pada asalnya kita boleh beristighfar kepada Allah pada kapan saja, entah kita berdiri atau ketika kita sujud, ruku dan lain sebagainya, gitu. Saya nggak tahu tentang ini, ya. Pertanyaan ketiga, wallahu a'lam bishawab. Yang aman, kholas kita mengikuti apa yang kita dapatkan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukup mengucapkan amin saja. Kecuali kalau kita membaca ayat suci Al-Quran. Dalam hadis Hudzaifah disebutkan tentang sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam.
ketika beliau membaca surat yang panjang, ketika beliau melewati ayat yang berisikan harapan, maka beliau minta kepada Allah, entah minta ampunan, entah minta surga, entah minta rahmat. Kalau melewati ayat yang isinya ancaman, maka beliau memohon perlindungan kepada Allah, entah tentang azab neraka atau azab dunia dan lain sebagainya. Maka ini boleh memotong ayat untuk berdoa kepada Allah dengan doa tadi. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah misalkan. Allahumma inni as'aluka rahmatak. Allahumma gfirli. Boleh di sela-sela membaca ayat suci Al-Qur'an. Ini hadis diriwayatkan oleh Hudzaifah. Dan juga kalau beliau melewati ayat tasbih, beliau pun bertasbih subhana rabbil a'la misalkan, subhanallah, ya, itu diperbolehkan. Bahkan ini termasuk sunnah, tetapi beliau lakukan ketika sholat malam, bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu jangan dilakukan. Kenapa? Karena supaya tidak rancu apakah ini termasuk Al-Quran atau bukan, ya. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh. Tadi kita sebutkan bahwasanya ya, pembahasan ijma ini kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dari Allah, orang-orang yang sebagiannya dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin masuk surga seperti mereka, maka kita lihat, baca-baca sejarah mereka. Jangan cuma tahu artis fulan, pemain sepak bola A, B, C, D, ini pemain klub ini, klub, hafal. Tapi ketika disebut sahabat A, nggak tahu. Sahabat B, nggak kenal. Sahabat C, ngapain sahabat ini ketika bersama Rasul, nggak tahu juga. Keutamanya apa, nggak tahu. Ini musibah sebenarnya yang menimpa kaum muslimin. Pada masa kecil kita tahu tokoh-tokoh Superman, Batman dan lain sebagainya, ya kan? Sampai sekarang hafal ya. Tapi para sahabat kita nggak hafal. 10 sahabat masih yang dijamin masuk surga, ya. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kita pun belum hafal, nggak tahu nama-namanya. Kita bilang apa? Susah. Nah, susah ngafal nama-nama mereka. Ya, ini sebenarnya musibah. Kenapa? Kita lebih dekat dengan orang-orang fasik daripada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mempelajari sejarah para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dari Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.